membunuh di jalan Allah. Andai kata kita berangkat Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi syai'atal hasanata tanfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih melimpahkan karunia nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di rumah Bapak Ribut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan cahayanya nur dari Allah Subhanahu wa taala, karena rumah yang selalu mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ikhwan astagfirullah, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat pemberianku, kata Allah, maka dia akan selalu menambah nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la asyidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan barang siapa yang selalu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan memberikan nikmat yang lain. Tetapi sebaliknya, inna adabi lasyadid, dan barang siapa yang selalu mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka adabku sangatlah pedih. Inilah yang kita harapkan dan kunci dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai nanti di akhir hayat. Dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kelak kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak ikhwan astagfirullah, kunci yang paling utama, bekal yang paling utama yang kita harapkan supaya kita kelak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattashawadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ketakwaan kepada Allah? Takwa kepada Allah artinya adalah kita selalu mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hanya ayat yang kami bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Pertolongan kepada Allah yaitu dengan pertolongan sabar. Ya, kita sabar melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sabar dan sholat itulah yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Tentu saja kita akan melaksanakan seperti halnya perintah dan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ikhwan astagfirullah. Kemudian innallaha ma'asabirin, sesungguhnya atau sungguh Allah telah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah sebenarnya bersama kita orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Semua ujian yang telah diberikan, dan orang yang beriman semakin imannya kuat, semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Ujian apa? Ujian banyak hal. Ujian banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Ada yang pada hari ini mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kalau kita melihat sejarah daripada Nabi kita Sulaiman alaihissalam, ujiannya sakit lebih berat. Ya, barangkali kalau ada orang pada hari ini diuji seperti Nabi Sulaiman alaihissalam sakit, atau Nabi Ayub alaihissalam, masya Allah mengerikan. Ya. Dan alhamdulillah umat Nabi Muhammad pada hari ini belum ada yang diuji seperti Nabi Ayub alaihi salam. Sakit yang berkepanjangan sampai orang mau mendekat saja dia tidak mau mendekatnya karena bau membusuk daripada tubuh dan badannya. Oleh karena itu sebagai cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dia tidak pernah mengeluh selama diuji oleh Allah dengan sakit itu. Tapi kalau barangkali kalau orang seperti kita, mungkin kalau diuji sakit mungkin 1 bulan gitu saja, itu sudah merasakan luar biasa. Ya, kita semua sudah merasakan semua sakit, apalagi seperti sekarang ini ada virus yang namanya virus corona. Katakan padahal sakitnya virus corona itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sebenarnya penyakit itu pun sudah ada. Ya, kita lanjutkan sebenarnya agar kita ini benar-benar kalau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tabah menerimanya dan sabar melaksanakannya. Sabar ditunggu karena kita diuji oleh Allah sangat sakit, tapi jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah, yaitu sholat. Ketika kita sholat, kita sedang sakit sholat, maka Allah memberikan kemudahan. Kalau kita tidak bisa dengan berdiri sholatnya, kita bisa dengan duduk. Kalau sudah tidak bisa duduk, kita pun juga diperbolehkan dengan berbaring. Tetapi kalau orang-orang yang belum beriman kepada Allah, itu pandangannya
lain. Ada orang yang mengatakan, ora usah sholat, ora usah ngaji, yang penting apa? Yang penting kita berbuat baik dengan orang lain, berbuat baik dengan tetangga. Itu sudah tidak sholat atau tidak ngaji pun pasti Allah akan masukkan ke jannah. Itulah orang-orang ada. Hari-hari ini masih banyak ya. Kalau seandainya di lingkungan kita orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, ya, tentu saja kita mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Tapi kenyataannya masih banyak ya, masih banyak di antara kita diajak pun katanya seperti itu. Tidak usah sholat, yang penting aku tidak menyalahi orang lain, yang penting aku tidak berbuat jelek kepada tetangga, tidak mendolimi mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang seharusnya mendekat. Dan kita pun yang sudah melaksanakan ibadah, barangkali sudah melaksanakan sholat 5 waktu pun, Allah belum tentu kita nanti dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak benar-benar istiqomah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena orang yang berpandangan seperti ayat yang selanjutnya, wala taqulu lima yuhtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jadi orang-orang sebenarnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, andai kata kita berangkat mengkaji ayat-ayat Allah, kebetulan kita diuji oleh Allah, berhalangan, kemudian mati ya, di jalanan, entah itu kecelakaan, entah apa, tetapi kita sudah berniat, berazam kalau kita hari ini akan berangkat ke pengajian, akan berangkat bermajelis taklim, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena orang-orang yang mengatakan orang terbunuh di jalan Allah itu telah mati, tapi sebenarnya itu belum mati, hanya mati di alam kita, di alam tidak hidupnya di alam kita, tetapi hidup di alam kubur, alam Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam akhirat dia masih tetap hidup kalau orang-orang yang terbunuh karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu berjuang menegakkan kalimat Allah. Perjuangannya tidak harus berperang. Seperti kita inilah sudah berjuang menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar, bermajelis ilmi, mengerti berkenaan dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik bagi kita, sehingga kita akan dimasukkan golongan orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal ahya walakila tas'urun, tetapi sebenarnya mereka tetap hidup ya, tetapi kita tidak mengetahui, hanya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah menyadari semua itu akan kehidupan kelak di akhirat. Ya sudah putus, kalau kita sudah mati di dunia ini, kita beramal sudah putus, tetapi Allah masih memberikan, kalau kita beramal di dalam kehidupan kita, beramal soleh
yang terbaik di dalam kehidupan kita, insya Allah kita masih punya modal yang terbaik, yaitu apalagi kita mengajak kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk menuju dan kita menjauhkan diri dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita akan menjadi golongan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu astagfirullah. Maka sedikit banyak kita akan selalu mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah ini, ya, di dalam Al-Qur'an. Setiap mengkaji ayat-ayat Allah, ujian apapun, terberat apapun di dalam kehidupan kita di dunia, tapi kalau kita jalani dengan sabar dan selalu sholat, beribadah kepada Allah, tentu saja akan dinilai oleh Allah, yaitu nilai yang terbaik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu astagfirullah. Maka kita selalu diingatkan, apalagi kita setiap kajian, tidak hanya di Kamis malam Jumat ini, masih ada kajian-kajian yang lain, dan ini sudah rutin. Ini kita harus istiqomah menjalaninya. Agar apa? Kelak sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita akan menjadikan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu dan Astagfirullah pembukaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini membawa hikmah dan mendapatkan pelajaran yang terbaik bagi kita, sehingga kita akan tetap istiqomah menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya naqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.